Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan judul Pembawa Damai akan disebut anak-anak Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus adalah pangeran kedamaian dan itu adalah misinya untuk memulihkan ke bumi dan sorga kedamaian yang telah dilanggar oleh dosa. Dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapapun yang berkenan untuk meninggalkan dosa dan membuka hatinya untuk kasih Kristus menjadi bagian dari kedamaian sorgawi ini. Tidak ada dasar perdamaian selain ini. Rahmat Kristus diterima ke dalam hati, mendukan permusuhan, itu menghilangkan perselisihan, dan mengisi jiwa dengan kasih. Dia yang berdamai dengan Tuhan dan sesamanya tidak bisa dibuat sengsara. Iri hati tidak akan ada di hatinya. Dengan jahat tidak akan menemukan ruang di sana. Kebencian tidak bisa muncul di sana. Hati yang selaras dengan Tuhan adalah bagian dari kedamaian sorga dan akan menyebabkan pengaruh yang diberkati di sekelilingnya. Roh perdamaian akan tinggal seperti embun di hati yang telah lelah dan bermasalah dengan perselisihan duniawi. Pengikut Kristus dikirim ke dunia dengan pekabaran perdamaian. Siapapun dengan pengaruh yang menenangkan, yang memancar dari kehidupan suci, akan mengungkapkan kasih Kristus kepada siapapun melalui kata-kata atau tindakan, akan memimpin orang lain untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan hatinya kepada Allah yang adalah pembawa damai. Dan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Roh pendamai adalah bukti hubungan mereka dengan sorga. Rasa manis Kristus ada di sekeliling mereka. Keharuman hidup, keindahan karakter mengungkapkan kepada dunia fakta bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Orang-orang mengetahui bahwa mereka telah bersama Yesus. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Maka sia-sia Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharapkan anak manusia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan dan sukacita bagi kehidupan kami. Lebih khusus memberikan satu penekanan kepada kami bahwa Kristus adalah pangeran kedamaian dan itu adalah misinya untuk memulihkan ke bumi dan sorga kedamaian yang telah dilanggar oleh dosa. Dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya.
Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan. Lebih daripada itu, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati akan para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat, pengetahuan sorga, kekuatan, kesehatan, terlebih dedikasi dan sukacita di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan para guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan fungsi tugas mereka dan kewajiban sebagai seorang siswa. Mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar secara online, offline dengan baik dan tepat. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat saat ini dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus, agar mereka dibekali di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka, boleh sesuai dengan amanat dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakkepastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh, harapan kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit. Mereka membutuhkan pertolongan jamahan Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.